Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfizal Fariski dengan NIM 241093239. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah mengenai meledaknya tangki bahan bakar mobil Ford Pinto. Jadi, pada akhir tahun 1960-an, Ford Motor Company merencanakan untuk mendesain mobil untuk menyaingi mobil buatan Jepang yang sedang tren di Amerika pada kala itu. Nah, desain mobil yang harusnya selesai dalam waktu 43 bulan harus diselesaikan dalam waktu 25 bulan saja. Selain itu, desain mobil ini juga harus menciptakan mobil dengan biaya yang murah dan mobil dengan bobot yang ringan. Fakta yang terdapat pada kasus kali ini. Nah, tangki bahan bakar itu diletakkan di bagian belakang gardan yang dekat dengan banyak baut memiliki ujung tajam. Ketika terjadi tabrakan dari belakang, besar kemungkinan tangki bahan bakar akan bocor dan meledak karena hal ini sudah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya pada mobil Capri. Insinyur sudah mengetahui hal ini. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh insinyur untuk mencegah kecelakaan terjadi. Yang pertama, memindahkan tangki bahan bakar ke bagian atas gardan. Hal ini tidak dilakukan insinyur karena kebutuhan ruang yang besar untuk bagasi. Alternatif kedua itu menambah komponen perlindungan tambahan dengan biaya $6,65 untuk satu komponennya atau dengan total biaya $20 juta. Insinyur tidak menggunakan alternatif ini karena dengan alasan efisiensi biaya. Nah, lalu pada 1978 terjadi kecelakaan pada keluarga Ulrich yang menyebabkan Ford Pinto pun dituntut atas kelalaian mereka menjaga keamanan produk mereka. Nah, Ford Pinto membayar biaya yang cukup besar untuk biaya pengadilan. Nah, terjadi banyak kecelakaan selanjutnya yang mengakibatkan Ford Pinto pun menarik kembali semua produk mereka dan memasang komponen perlindungan tambahan tadi. Ternyata biaya untuk menarik kembali mobil itu dan juga untuk menambah komponen-komponen tambahan tadi itu jauh melebihi biaya untuk penambahan komponen di awal tadi. Nah, Ford Pinto pun juga kehilangan posisi mereka dan kepercayaan mereka di masyarakat. Untuk analisis kasus etika yang ada pada kasus ini itu saya mengambil etika yaitu utilitarianisme dengan pendekatan cost benefit analysis. Nah, Ford Pinto di sini dalam pandangan saya, mereka itu menghitung bahwa biaya untuk menambah komponen perlindungan tambahan tadi itu jauh melebihi biaya kompensasi atas kecelakaan dan tuntutan hukum yang akan terjadi nantinya. Nah, walau secara ekonomis ini terlihat efisien, secara etika ini sangat salah. Karena mereka itu memberi harga pada nyawa manusia dan mengutamakan keuntungan perusahaan di atas keselamatan manusia. Nah, penerapan perhitungan yang dilakukan mereka ini sangat salah. Dalam etika profesi, seharusnya keselamatan pengguna itu diutamakan dan tidak dapat dikompromikan. Selain itu, mereka juga tahu bahwa tangki bahan bakar ini rawan akan terjadi kecelakaan, namun mereka tetap memilih efisiensi biaya yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan di hari-hari kemudian. Oleh karena itu, mobil Ford Pinto menggunakan penerapan cost benefit analysis yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.